Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Ummah rahimakumullah. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Tentunya masih kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah, memanfaatkan hari-hari yang diberikan oleh Allah untuk terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan pada kehidupan dunia ini, kita akan mendapatkan hasil pada kehidupan akhirat. Sekecil apapun sebuah ketaatan yang kita bangun, maka sesungguhnya kita pasti akan mendapatkan hasilnya pada kehidupan akhirat. Dan kita beruntung kita punya Rahman dan Rahim. Kita punya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Yang ibadah seorang muslim dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, bahwasanya Allah Tabaraka wa taala sudah menyatakan dalam hadis qudsi, setiap seorang hamba ketika dia punya niat baik dicatatkan satu pahala yang sempurna. Wa idza hamma bil hasanati fa'amilaha, ketika dia punya niat baik kemudian dia amalkan niat tersebut, dia kerjakan niat tersebut, maka dicatatkan bagi dia pahala asyra amsalihah ila sab'ati mi'atil dhi'fin. Dicatatkan pahala bagi dia 10 sampai 700 kali lipat. Ketika kita datang ke masjid, hadir pada majelis ilmu, terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah, salah satu keutamaannya dari sekian banyak keutamaan yang pernah dinyatakan Nabi, man ghada ilal masjid wa la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lahul jazaa illa kal hajji tama. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada niatan yang lain kecuali hanya menginginkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud, dia ingin mempelajari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Maka sungguh kata Nabi, di antara keutamanya dicatatkan pahala seperti pahala haji dengan sempurna. Bayangkan datangnya seseorang ke majelis ilmu terjadi di masjid. Dia dapat pahala haji. Apakah satu pahala haji? Tidak. 10 sampai 700 kali lipat. Kembali bagaimana kualitas hadirnya kita pada majelis ilmu tersebut. Namun paling minim dapat 10 pahala haji. Wa idza hamma bisai'ah, kata Rasul, ketika dia punya niat tidak baik, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi melakukan perbuatan tersebut karena dia khawatir kalau dia melakukan perbuatan tersebut dia ditakdirkan wafat setelah itu, sehingga dia enggan untuk melakukan perbuatan yang dia asalnya punya niat tidak baik. Tidak jadinya dia melakukan perbuatan tersebut, itu pun kata Nabi dicatatkan satu pahala yang sempurna. Wa idza hamma bisai'a fa'amilaha, ketika dia punya niat tidak baik kemudian dia lakukan perbuatan tersebut dengan sadar, tanpa ada paksaan dan tanpa ada darurat, pada perkara darurat, artinya dia sadar itu perbuatan dosa, dia kerjakan, maka itu hanya dicatatkan satu dosa. Bayangkan, niat baik dapat satu pahala, niat baik dikerjakan perbuatan tersebut dicatatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Niat tidak baik, tidak jadi melakukan perbuatan tersebut karena Allah, dicatatkan satu pahala sempurna. Niat tidak baik kemudian dia kerjakan dengan sadar perbuatan tersebut, itu hanya dihitung satu dosa. Dan ini penerapan pahala yang ditetapkan oleh Allah kepada seorang hamba. Dengan model penerapan pahala yang seperti ini pun kata Rasul,
penduduk ahli neraka jauh lebih banyak daripada penduduk ahli surga. Dengan model penerapan pahala yang seperti ini, penduduk ahli neraka kata Rasul itu jauh lebih banyak daripada penduduk ahli surga. Tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya penetapan pahala itu bersifat adil. Kalau ada yang melakukan kebaikan dihitung satu pahala. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan kesalahan dihitung satu dosa. Ini adil. Tapi penetapan pahala tidak demikian. Orang punya niat baik dia dapat satu pahala. Orang punya niat baik dia kerjakan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Orang punya niat tidak baik tidak jadi dia lakukan perbuatan tersebut karena Allah dicatatkan satu pahala sempurna. Orang punya niat tidak baik dia kerjakan perbuatan tersebut dengan sadar, bukan karena lupanya dia. Karena lupa itu dimaafkan. Ketidaktahuan pun dimaafkan. Baru dihitung satu dosa. Model penerapan yang seperti ini, yang sedemikian rupa, yang sangat berpihak kepada kita pun, kata Nabi, penduduk ahli neraka jauh lebih banyak daripada penduduk ahli surga. Baik, ikhwanu fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di malam hari ini kita akan bersama dengan hal-hal yang berkaitan dengan seputar puasa sunnah. Setelah Ramadan selesai, kita akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa sunnah. Kita akan masuk berkaitan dengan keutamaan puasa sunnah. Kemudian puasa sunnah mana yang paling utama. Kemudian ketika ada puasa sunnah berbarengan di satu hari, apa yang harus kita lakukan? Ini bahasan yang kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Dan kalau kita punya ruang dan waktu untuk berdialog, mudah-mudahan kita akan bertanya jawab dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Fokus kita adalah berkaitan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah adalah satu ibadah yang diperintahkan, yang sifatnya kita tahu dianjurkan, tapi ketika dia meninggalkan pun maka orang itu tidak berdosa. Di antara perbedaan yang mendasar antara hukum puasa sunnah dengan puasa wajib seperti Ramadan misalnya adalah berkaitan dengan niat, Niat puasa wajib seperti Ramadan atau niat puasa wajib yang berkaitan dengan seperti bayar hutang, itu hukumnya wajib. Kalau ada orang Ramadan dia belum bisa selesaikan, maka dia bisa membayar hutangnya setelah itu. Orang-orang yang ingin melakukan puasa wajib seperti Ramadan atau puasa yang untuk membayar hutang misalnya, atau puasa nazar itu hukumnya wajib diselesaikan. Maka niat dari puasa wajib itu harus sudah ada sebelum masuknya waktu sholat subuh, sebelum adzan subuh dikumandangkan. Sebagaimana pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Malam yubayyitun niyati bil laili fala siyamallah." Siapa yang tidak berniat di waktu malamnya sementara dia ingin melakukan puasa yang wajib. Siapa yang tidak berniat di waktu malam dan dia tidak punya niat sampai masuknya waktu fajar, sampai masuknya waktu subuh, dia tidak ada niat untuk melakukan puasa wajib, fala siyamallah, puasa dia tidak dianggap, kata Rasul. Puasa dia tidak dianggap. Orang yang bersahur sudah dianggap berniat, orang yang bersahur sudah dianggap berniat. Karena orang makan sahur ya jelas ini anak puasa. Bapak pian makan sahur ya jelas dia puasa. Orang yang bersahur jelas dia dihukumi berniat. Tidak perlu disibukkan dengan kalimat nawaitu an asuma ghadan lillahi ta'ala. Tidak perlu dia disibukkan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi puasa wajib seperti Ramadan, bayar hutang atau nazar, maka harus ada niat di waktu malam. Kalau seandainya mungkin dia terluputkan atau terlalaikan sahurnya, paling tidak di waktu malam dia sudah berniat ingin berpuasa, atau sahurnya dia sudah dianggap berniat. Jadi puasa wajib itu harus ada niat di waktu malam atau sebelum masuknya sholat adzan subuh. Sementara puasa sunnah
dia boleh untuk tidak berniat di waktu malamnya. Sahurnya dia terlalaikan, dia lupa untuk bersahur atau terlewatkan sahurnya. Kemudian taruhlah misalnya dia kerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kemudian dia belum makan, dia belum minum, sampai waktu pagi hanya berniat hendak puasa. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Tapi puasa wajib tidak boleh seperti itu. Kita belum makan, kita belum minum misalnya di waktu pagi. Kemudian ada keinginan setelah ibadah sholat subuh, rasa hendak puasa aja, sedang hari ini nah. Ada niat seperti itu. Apakah hukumnya boleh? Ulama sepakat hukumnya boleh kalau itu terjadi pada puasa sunnah. Tapi kalau pada puasa wajib, mohon maaf, seperti misalnya dia bayar hutang, Kita tidak bicara Ramadannya. Dia ingin bayar hutang di bulan Ramadan. Selesai sholat subuh di bulan Syawal misalnya, rasa hendak puasa aja, nah bayar hutang nah ya. Rasa dia ingin puasa, bayar hutang. Kenapa dia belum makan, dia belum minum misalnya, sudah dia niatkan untuk puasa. Kapan niatnya terjadi? Di selesai sholat subuh untuk bayar hutang, apakah boleh? Terlarang. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Bayar hutang itu hukumnya wajib dan niat harus terjadi di waktu malam atau sebelum adzan subuh. Tapi kalau berkaitan dengan puasa sunnah, yang hukumnya sunnah, hadirnya niat dia di waktu pagi misalnya, apakah boleh? Hukumnya boleh. Hal yang demikian sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum ta'am?" Apakah kita punya makanan di hari ini? Bayangkan sekelas Rasul bertanya, apa kita punya makanan di hari ini? Menunjukkan kesederhanaan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kita punya makanan di hari ini? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dari seluruh kaum muslimin. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, apakah kita punya makanan hari ini?" Kata Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Kan walaupun sudah adzan subuh, selesai kita mengerjakan salat subuh walaupun waktu paginya. Hal yang mendasar perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah terletak pada niat bahwasanya puasa wajib tidak boleh kecuali malam atau sebelum adzan subuh. Perbedaan dasar yang kedua yang disepakati oleh para ulama antara puasa wajib dengan puasa sunnah adalah puasa sunnah dia boleh dibatalkan walaupun tanpa uzur. Tanpa ada alasan yang syar'i, dia bebas untuk membatalkan apapun. Dia puasa misalnya, bersahurnya tanggung 3 piring, jam 10 lapar, melihat kawan bakso, melihat kawan makan dan itu macam-macam, rasa kata punah ya. Akhirnya apa? Dia ingin berbuka puasa. Apakah boleh? Hukum boleh. Membatalkan puasa tanpa uzur sekalipun itu hukumnya boleh. Itu pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa sunnah, Aisyah kemudian berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sebahagian sahabat atau nahis, sebahagian sahabat akan kita hais itu gandum yang dicampur dengan keju, makanan yang jarang didapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau makanan cukup istimewa saat itu, makanan larang, makanan mahal. Hais, sebagian sahabat memberikan kita hais ya Rasul. Dan Nabi, "Arina hais, beri kepada saya makanan tersebut," kata Rasul. Maka kemudian membatalkan puasanya. Dan ini dalil kata para ulama, Rasul pun pernah membatalkan puasa sunnah. Bukan mohon maaf, bukan karena meremehkan puasa sunnahnya, tidak. Jangan disalah paham. Bukan karena Rasulullah tidak mampu. Bukan karena tidak mampu. Rasul ingin menunjukkan satu sisi hukum bahwasanya membatalkan puasa sunnah walaupun tanpa uzur itu hukumnya boleh.
Jadi jangan dipahami karena tahan juga Rasul rupanya lah ya, tidak. Itu fisiknya Allah. Tidak ada orang yang lebih tahu secara fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai gambaran para sahabat, dan itu disebutkan di akhir detik-detik kematian Rasul, apa yang terjadi? Rasul itu menderita humma, menderita demam, yang kata Rasulullah, demam yang aku rasakan minarja. Demam yang aku rasakan ini, kata Rasulullah, kali lipat dari demamnya manusia. Kalau ada orang demam di 40 derajat, Rasulullah itu demam di 80 derajat. Dan Rasul sadar pada saat itu. Rasul sadar. Jadi bukan karena ketidakmampuan Rasulullah, tidak. Ingin menunjukkan sisi hukum bahwasanya orang yang membatalkan puasa sunnah itu hukumnya boleh, terlebih dia hanya membatalkannya alasan yang sangat syar'i, seperti ada acara taruhan pengantin misalnya, jelas ini diperbolehkan. Dan ada keutamaan ketika kita puasa sunnah, ada undangan, kita datang ke tempat tersebut, kemudian kita hadir dan kita ikut makan pada undangan tersebut, menjadi orang lain itu bahagia dengan apa yang kita lakukan, itu pahalanya doa. Kita sudah dapat pahala puasa sunnah. Yang kedua, membahagiakan orang lain. Dan membahagiakan orang lain, pahalanya kata Rasul, khairu min i'tikaf fi hadzal masjid. Lebih baik daripada engkau harus pergi ke Madinah i'tikaf selama 1 bulan penuh di dalam Masjid Nabawi. Sudah dapat pahala puasa, hanya membungkus pulang. Dia dapat pahala. Ada orang yang puasa sunnah, bagus, masya Allah dia puasa sunnah, kemudian dia hadir pada acara tersebut. Dia anggap berbuka karena sayang puasanya. Apa boleh, silahkan, ini pilihan sikap. Tapi kalau pilihan sikap tersebut mencederai perasaan orang lain, maka ini tidak diharapkan. Pilihan sikap untuk berpuasa dengan konsekuensi misalnya mencederai perasaan orang lain, maka ini tidak diharapkan. Karena Rasul pun mencontohkan, beliau kan berbuka bi ghairi udhrin, tanpa uzur, ketika bicara puasa sunnah. Lain halnya kalau orang-orang yang mengumumkan tersebut tahu kebiasaan kita berpuasa, ini tidak ada masalah. Kalau seandainya kita berpuasa, semua orang dan orang mengetahui akan kebiasaan kita, maka ini tentunya tidak dipermasalahkan. Dikhawatirkan dia tidak tahu kebiasaan kita, kemudian kita tidak ikut makan, ada zon akhirnya, ada prasangka yang tidak baik, maulah lakukan perbuatan suudzon kepada kita, kita pun dosa. Menjadi orang suudzon kepada kita, itu kesalahan bagi kita. Jadi dilihat keadaannya seperti apa. Bagaimana orang yang mengundang tersebut, orang misalnya kita datang ke undangan tersebut, dia tahu betul puasa keapian, dia sudah tahu, tidak dipermasalahkan. Tapi seandainya dia tidak mengetahui, kemudian kita enggan untuk menyentuh makanan tadi, ada zon akhirnya, dominonya misalnya ada zon sangkaan yang baik, maka ini tidak diharapkan. Jadi di antara perbedaan dasar puasa sunnah dengan puasa wajib juga adalah, kalau puasa wajib tidak boleh dia membatalkan tanpa uzur. Adapun puasa sunnah dia boleh membatalkannya walaupun tanpa uzur, sebagaimana praktek yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kemudian di antara keutamaan puasa sunnah itu adalah keutamaan sebagaimana puasa Ramadan. Yang membedakan adalah hanya bulannya. Ramadan itu bulan yang berkah. Secara umum yang melakukan puasa sunnah ataupun puasa wajib, pahala yang dia dapatkan itu tidak terbatas. Di antara amalan yang pahalanya tidak terbatas, tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasi, dan tidak pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW, adalah pahala orang yang mendapatkan musibah kemudian dia mampu bersabar. Itu pahala tidak terbatas, terus mengalir pahala. Kedua, pahala orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian dengan ikhlas kita maafkan kesalahan tersebut, ini pahalanya tidak terbatas.
kesalahan orang lain kepada kita, kita maafkan. Lisan dia telah menggibah kita, lisan dia telah mencerca diri kita, lisan dia telah memfitnah kita, kehormatan kita mungkin dihancurkan, kemudian kita lapangkan kesalahan orang tersebut, ini pahala tidak terbatas. Tidak lagi pada perhitungan 10 sampai 700 kali lipat, pasti lebih. Faman afa wa aslah fa ajrun Allah, kata Allah. Siapa yang memaafkan, maka pahalanya Allah menetapkan tanpa ada batasan. Ada batasan. Kita tahu ada cerita yang sangat masyhur, ada sahabat yang masuk surga, orangnya belum diwafatkan, dia mendapatkan kabar gembira, sudah ada pada orang tersebut, dia pasti masuk surga. Alasannya adalah orang ini setiap malam memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain punya dosa, punya kesalahan, dia maafkan. Di antara pahala yang tidak terbatas adalah juga berpuasa. Puasa itu tidak terbatas. Sampai-sampai para ulama menyatakan, kalaulah seandainya tidak ada syariat sholat, maka puasa adalah ibadah terbaik setelah sholat. Karena pahala puasa itu pahala tidak terbatas. Sebagaimana pernyataan Allah di dalam hadis qudsi, kullu amalin ibadahu illa fa ana ajzi bih. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang oleh hamba Allah itu kecuali puasa. Puasa aku sendiri yang langsung mengganjarnya, kata Allah. Apa yang dimaksud? Setiap amal ibadah kita itu untuk kita, sudah ada takaran ganjaran pahala 10 sampai 700 kali lipat. Ketika kita baca alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu kalimat simpel, kas pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi? Tumliul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi semua kebaikan-kebaikan pahala nanti di hari kiamat. Timbangan kebaikan dengan orang yang kalimat alhamdulillah itu dipenuhi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau pian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Kata Rasulullah, khairun min tuliat alisyams. Lebih baik daripada kalian mendapatkan dunia dan seisinya. Kita tahu hadis 2 rakaat sebelum salat subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada zikir yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Ini kalimat ringan. Ini ringan kita dapatkan. Hari ini mudah. Hari ini mungkin sebahagian orang meremehkan, tapi hasilnya pada kehidupan akhirat itu besar. Apakah dapat satu? Tidak, dilipat 10 sampai 700 kali lipat. Semua ibadah kita, apapun itu yang disyariatkan, umumnya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa, kata Allah, sendiri yang langsung mengajarnya. Setiap jam, menit, detik kita berpuasa, itu lipat gandanya lebih dari 700 kali lipat. Jangan pernah meremehkan amalan puasa. Puasa yang kita lakukan di sekian jam waktu yang diberikan dan perintahkan oleh Allah, setiap jam dan detiknya itu aliran pahala lebih dari 700 kali lipat. Dan ini pun didapatkan pada puasa, tidak hanya puasa Ramadan. Tidak hanya puasa Ramadan. Di antara keutamaan puasa juga adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shauma yauman lillahi abada ka sab'ina minan nar. Siapapun yang berpuasa, kata Allah, satu hari ikhlas Allah, puasa dia diterima, abadallah dzalika sab'ina kharifa minan nar. Allah jauhkan dia dari panas selama 10 tahun perjalanan. Orang berpuasa dia ikhlas. Sebab ikhlasannya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shauma yauman lillah. Kalau ada orang yang berpuasa, kata Rasul, satu hari saja, kita tidak bicara puasa sekian hari yang tidak. Kalau dia berpuasa satu hari saja, Nabi, kemudian puasa dia adalah puasa yang diterima oleh Allah, disebabkan karena ikhlasan dia, abadallah dzalika sab'ina kharifa minan nar. Allah jauhkan dia dari panas api neraka 70 tahun perjalanan. Kalau ada orang safar, melakukan safar perjalanan dari Banjarmasin pergi keluar kota, dia waktu perjalanan safarnya memakan waktu 1 hari 1 malam, itu teramat jauh, terasa jauh. Orang yang berpuasa 1 hari, kata Rasul, puasa dia ikhlas, Allah jauhkan dia dari panasnya neraka selama 70 tahun perjalanan, tidak 1 hari 1 malam. Dan ini didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa. Intinya puasa di amalan yang terbaik setelah salat menurut mayoritas pernyataan para ulama. Karena
Ketika Arab Baduy datang kepada Rasul, dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita salaitu maktubat wa sumtu Ramadan. Ahadul halal haram wa lam ajid dzalika syai'an jannah ya Rasulullah, jannah." Ada Arab datang kepada Nabi, dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau hanya mengerjakan salat yang 5 waktu? Sumtu Ramadan, saya berpuasa Ramadan. Halal, saya hanya menghalalkan apa yang dihalalkan. Haramtul haram, saya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Saya tidak lagi menambah dengan amalan-amalan sunnah. Kalau saya punya modal yang ini ya Rasulullah, apakah saya berhak untuk berada dalam surga Allah?" Kata Nabi, engkau berhak berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah tentunya. Lihat, amalan yang diajukan dua perkara yang wajib, salat dan puasa. Ya Rasulullah, saya salat dan saya puasa. Saya tidak lagi dengan tambah amalan-amalan sunnah yang lain. Artinya semua rawatib dia lepas, tahajud dia lepas, witir dia lepas, puasa Senin Kamis dia lepas, semua puasa sunnah dia lepas. Saya punya amalan ini, apakah saya berhak berada dalam surga? Kata Rasul, engkau berhak untuk berada dalam surga. Ini dalil kata ulama bagaimana puasa itu amalan terbaik setelah salat. Dan kita tahu orang-orang yang berpuasa disiapkan untuk berada di dalam surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah orang yang melepas dahaga. Istilah Rayyan adalah orang yang melepas dahaga. Makanya orang yang berpuasa setelah dia berpuasa telah lepas dahaganya. Sehingga pintu Ar-Rayyan disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Ini di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa. Sekarang kita bicara tentang hal-hal berkaitan dengan puasa sunnah, urutan keutamaan puasa sunnah. Kalau kita bicara urutan keutamaan puasa sunnah, kalau sifatnya adalah khusus, tidak kita dapatkan setiap saat, maka puasa sunnah terbaik ada pada puasa Arafah, yang kalau kita dapatkan durasinya setahun sekali. Maka puasa terbaik ada pada puasa Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumul Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbilah." Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Tidak ada puasa sunnah yang dia punya keutamaan menggugurkan dosa-dosa seseorang selama 2 tahun. Hanya terjadi pada puasa Arafah. Dia modal berpuasa Arafah 1 hari di hari Arafah, di 9 Dzulhijjah. Amalan ini menggugurkan dosa dia 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Bayangkan, orang ini belum melakukan perbuatan dosa telah digugurkan dosa Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara keutamaan puasa yang sifatnya tidak terus-menerus kita dapatkan setahun sekali misalnya, maka yang paling utama pada puasa Arafah. Artinya, kalau orang yang puasa Daud kemudian bertemu hari Arafah, maka di hari itu dia gugurkan Daudnya, dia harus puasa Arafah. Atau dia puasa Daud karena Daud Sabtu, hari Arafah hari Ahad misalnya. Apakah dia melanjutkan Daudnya dengan konsekuensi Ahad dia tidak berpuasa? Karena sehari puasa sehari kada puasa. Atau digugurkan Daudnya, lebih baik dia gugurkan Daudnya, dia puasa Arafah. Setelah dia puasa Arafah di hari Ahad dan dia ingin lanjutkan Daudnya, bagaimana caranya? Dia kosongkan dulu di hari Senin. Tidak boleh dia langsung berpuasa. Senin dia berpuasa, Selasa baru dia puasa Daud. Kenapa? Karena Daud itu harus dimulai sebelumnya tidak berpuasa dulu. Orang yang puasa Daud dipastikan dia adalah orang yang tidak berpuasa sehari sebelumnya. Dipastikan orang yang tidak berpuasa sehari sebelumnya. Jadi kalau dia dapatkan Sabtu dia Daud, kemudian hari A taruhlah misalnya puasa Arafah, hari dia ingin Daud lagi,
Apa yang dilakukan? Yang dilakukan dia gugurkan Daudnya, dia kerjakan puasa Arafah. Karena ini pahalanya luar biasa. Senin apakah Daud? Tidak. Dia kosongkan Selasa baru dia puasa Daud. Yang nomor 2, yang paling utama setelah puasa Arafah adalah puasa Asyura 10 Muharram. Yang pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Saumu yaumul Arafah yukaffirus sanah. Puasa Arafah itu puasa Asyura, saumu yaumul Asyura, puasa 10 Muharram itu menghapus dosa 1 tahun. Jadi kalau sifat tahunan, yang utama adalah Arafah, kemudian adalah Asyura. Jadi kalau ada orang yang puasa Daud sebagaimana yang dicontohkan tadi, Sabtu misalnya dia puasa Daud, hari A terjadi 10 Muharram, apa yang dilakukannya? Dia kerjakan Asyura dulu, dia gugurkan Daudnya. Sekarang kita dapatkan puasa-puasa sunnah yang sifatnya kita dapatkan harian, seperti misalnya Senin Kemis, Ayyam Bid misalnya. Puasa Daud ini hari kita dapatkan, tidak setahun sekali kita dapatkan. Mana yang paling utama? Jelas yang paling utama ada pada puasa Daud. Abdullah ibnu Umar itu pernah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, kalifni saum. Ya Rasulullah, bebankan kepadaku tentang puasa. Berikan aku beban untuk berpuasa ya Rasul. Berikan aku amalan puasa. Kata Rasul, salasatul ayyam fi kulli syahrin. Berpuasa engkau 3 hari setiap bulan. Kata Abdullah ibnu Umar, fa inni quwwah, saya punya kemampuan lebih dari ya Rasul. Bukan untuk menyombongkan, tidak. Beliau punya kemampuan lebih. Kata Abdullah ibnu Umar, saya punya kemampuan lebih. Kata Rasul, kalau begitu engkau berpuasa fi kullil usnaini wal khamis. Engkau berpuasa setiap pekan, Senin dan Kamis. Kata Abdullah ibnu Umar, fa inni liquwa, saya punya kemampuan lebih ya Rasul. Kata Nabi, berpuasa engkau puasa, karena itu puasa yang paling dicintai. Hari berpuasa, besok tidak, kemudian berpuasa lagi. Ini dalil kata para ulama, urutan keutamaan puasa yang sifatnya. Yang nomor 1 ada pada puasa Daud. Yang nomor 2 ada pada puasa Senin dan Kamis. Yang nomor 3 ada pada puasa Bid. Ini urutan-urutan keutamaan puasa yang sifatnya rutin. Artinya, kalau orang tersebut mendapatkan hari, apakah dia puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid? Idealnya dia puasa Daud. Ada orang puasa Daud. Dan itu dia mendapat 13, 14 dan 15 setiap bulan. Apakah dia berhenti Daud mengambil Ayyamul Bid 13, 14, 15? Kita, karena ini bahasan fikih agak rumit sedikit. Ada orang yang biasa puasa Daud, kemudian di 1 bulan tadi dia dapatkan 13, 14 dan 15. Apakah dia berhenti Daud untuk mengambil 13, 14 dan 15, atau dia teruskan Daudnya tanpa mempedulikan Ayyamul Bid? Yang terbaik dia tetap untuk melanjutkan Daudnya. Kenapa? Karena biar bagaimana Daud itu pasti lebih utama daripada Ayyamul Bid. Jangankan Ayyamul Bid, Senin Kamis kalah dengan puasa Daud. Jangankan Ayyamul Bid yang saban bulan 3 hari, Senin Kamis yang setiap pekan itu pun dikalahkan dengan puasa. Bagaimana pernyataan Rasul, Daud puasa adalah puasa terbaik dan puasa yang paling dicintai. Sebagaimana ketika Abdullah ibnu Umar datang, ya Rasul, berikan saya beban untuk puasa 3 hari setiap bulan. Saya punya kemampuan setiap Senin dan Kamis. Saya punya kemampuan. Kalau begitu puasa Daud, kata Rasul. Dan Nabi berhenti pada puasa Daud. Dan ini menunjukkan keutamaan puasa Daud. Jadi kalau ada orang mendapatkan 3, 14 dan 15, apa yang dia ambil? Dia lanjutkan Daud lebih utama. Meskipun hukumnya boleh, dia berhenti Daud, kemudian 14, 15 silahkan berpuasa. Hukumnya boleh. Ini pilihan sikap. Ini puasa sunnah yang dia bebas untuk membatalkannya kapanpun. Tapi bicara afdalnya urutan-urutan tadi, maka Daud itu lebih utama. Daud itu lebih utama. Adapun puasa Senin dan Kamis, kemudian
ayyamul bid, dia berada pada ranking selanjutnya. Salah adalah ketika ada satu hari yang hari tersebut tepatan pada ayyamul bid, kemudian pada Senin atau Kamis, plus misalnya dia berada pada bulan Syawal, kayak Kamis nang semalam. Jar orang hanya triple. Syawal, Kamis, ayyamul bid. Dan ini mungkin terjadi pada hari berikutnya di bulan Syawal, Senin, Kamis dan juga Syawal. Apa boleh menggabungkan niat sunnah pada satu amalan sunnah? Kita tidak sentuh wajib dengan niat sunnah. Jelas ini tidak ada dalil. Menggabungkan niat wajib dengan niat sunnah, jelas ini pendapat yang mardud, pendapat yang ditolak. Tidak boleh orang itu niatnya bayar puasa Ramadan plus niatnya Syawal. Ini tidak ada dalil. Dan itu pasti ditolak. Kita bicara orang yang sama-sama niat puasa sunnah. Dia dapatkan satu hari tadi. Apakah boleh menggabungkan niat-niat pada satu amalan? Ini khilaf yang cukup kuat. Sebagian ulama benar memang berpendapat boleh katanya. Alasan sebuah kaidah yang dibangun, idza istama'a ibadaini fi jins wahid tadallal al-akhar bil akhar. Ketika ada dua ibadah yang sama dengan jenis yang sama, dengan cara yang sama, maka satu ibadah kepada ibadah tersebut masuk pada niat yang sama. Ini kaidah yang dibangun. Artinya kalau ada orang mendapatkan hari Kamis, kebetulan di sana juga hari Syawal, cara puasanya, cara ibadahnya sama, itu puasa, rukun sama, menurut kaidah tersebut itu bisa untuk dilakukan dengan niat digabungkan, kemudian dia praktekkan. Dan pendapat ini juga dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz dan Syekh Shalih Utsaimin. Namun sebagian ulama menolak pendapat tersebut karena tidak ada kejelasan. Satu amalan itu harus dengan satu niat. Alasan yang kedua, menggabungkan niat-niat sunnah pada satu amalan tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dipraktekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan berita atau mendapatkan di share orang misalnya di grup puasa Syawal, puasa Kamis dan lainnya dengan amalan, pian silahkan cek saja, tidak ada satupun pernyataan demikian memunculkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya pendapat. Dan pendapat ditolak dan bisa diterima. Ditolak kalau tidak ada dalil. Dan sampai detik ini pun mohon maaf, orang yang menyatakan menggabungkan niatnya pada satu amalan tidak berani memunculkan satu hadis Rasul. Kenapa? Kenyataannya tidak ada hadis Rasul. Hanya pendapat. Hanya pendapat. Jadi ada orang yang memunculkan pendapat tersebut, dalilnya mana? Tidak ada dalil. Rasul tidak pernah mempraktekkan. Tidak pernah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang alasan apa kita lakukan perbuatan tersebut? Kalau alasannya mengikuti pendapat fulan, maka pendapat itu bisa diterima dan bisa ditolak. Kapan ditolak? Kalau tidak ada dalil. Faktanya lagi, menggabungkan niat-niat sunnah pada satu amalan tidak ada dalil dari sabda Rasul ataupun dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh untuk buat satu ibadah tidak pernah diajar. Jangankan kita, Rasul saja. Wala taqawwalana 'alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya Muhammad saja kata Allah membuat satu amalan tidak pernah diajar oleh Allah, apa kata Allah? Diancam oleh Allah, laqata'nahu bil watin. Aku akan putus jantung Muhammad, kata Allah. Dan ini ancaman. Tidak boleh kita membuat ibadah yang tidak pernah dicontohkan. Ibadah itu sederhana. Ibadah itu sederhana. Dalil atau tidak itu saja. Jadi sekali lagi, mohon maaf, menggabungkan niat-niat pada satu amalan tidak ada dalil pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mau mengambil pendapat tersebut, ini pilihan sikap. Namun faktanya tidak ada satu hadis pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada berita masuk ke handphone kita, oh ini pindah bagus, kita share ke grup-grup yang lain dan kita tidak punya ilmu. Apa kata Nabi, kafar mar'i kadziban, cukup dikatakan seorang pendusta ketika tidak tahu asal usulnya. Ketika dia tidak tahu asal usulnya, oh ini pindah bagus di sini, kita share misalnya. Dalilnya, pertanyaannya dalilnya mana? Menggabungkan niat-niat sunnah pada satu amalan, mohon maaf tidak ada dalil dari sabda Rasul atau perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin terjadi perbedaan pendapat dengan siapapun, dan ingat ukhuwah juga harus dijaga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.